Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Mukhtasar Jiddan pada bab Ma'rifat Alamatil I'rab, yang mana dalam i'rab rafa itu mempunyai 4 tanda, yaitu dhammah, waw, alif, nun. Dan untuk dhammah itu sendiri menjadi tanda i'rab rafa bertempat pada 4 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan syai' pada akhirnya. Nah, untuk pembahasan tentang isim mufrad dan jamak taksir yang menjadi tanda i'rab rafa itu telah dibahas pada video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu pembahasan tentang jamak muannats salim dan fi'il mudhari' menjadi tanda i'rab rafa. Langsung saja kita akan membahas kitab Mukhtasar Jiddan pada halaman 6 dan halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jam'ul muannatsis salimu. Wa jam'ul muannatsis salimu, adapun jamak muannats salim. Jamak itu adalah kata yang menunjukkan banyak, muannats itu adalah muannats atau perempuan, sedangkan as-salimu itu artinya adalah selamat. Maksudnya bentuk atau struktur kata dari mufrad ke bentuk jamaknya itu masih selamat. Artinya tidak berubah. Nah, itu arti dari jamak muannats salim jika dimaknai secara lafadz per lafadz. Sedangkan apa definisi dari jamak muannats salim secara istilah? Berikut penjelasannya. Wa jam'ul muannatsis salimu, adapun jamak muannats salim, wa huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Adapun jamak muannats salim itu wa huwa ialah ma, sebuah kalimat jumi'ah yang dijamakkan atau dijadikan bentuk jamak bi alifin dengan alif, wa ta'in dan ta' mazidataini yang menjadi tambahan keduanya. Maksudnya jamak muannats salim itu adalah sebuah kalimat atau sebuah isim yang dijamakkan, yang dijadikan bentuk jamak secara makna itu dengan menambah alif dan ta sebagai huruf tambahan di akhir kalimat tersebut. Jadi sebuah kalimat yang maknanya itu adalah banyak dengan menambah alif dan ta pada akhir lafadznya, hanya menambah alif dan ta pada akhir lafadznya untuk menjadikan lafadz tersebut menjadi bermakna banyak. Nahu ja'atil hindatu, seperti contoh pada lafadz ja'atil hindatu, yang artinya itu adalah telah tiba para hindun. Nah, al-hindatu di sini merupakan bentuk jamak muannats salim, yaitu bentuk kata jamak yang pembuatannya itu hanya dengan menambah alif ta pada akhir lafadznya, yang mana bentuk mufradnya atau bentuk kata tunggalnya itu adalah hindun. Nah, di sini untuk dijadikan bentuk jamak hanya menambah alif ta pada akhir lafadznya. Nah, ini yang disebut dengan jamak muannats salim. Nah, disebut salim karena bentuk mufradnya itu tidak berubah. Artinya struktur dari susunan atau urutan dari huruf pada bentuk mufradnya itu tidak berubah, yaitu pertama huruf ha, kemudian yang kedua itu nun, dan yang ketiga itu adalah dal, masih terbaris rapi. Oleh sebab itu disebut dengan jamak muannats salim. Jamak kata yang menunjukkan makna jamak yang bentuk mufradnya itu masih selamat dalam pembentukan atau pembuatan sebuah kalimat jamak. Fal hindatu fa'ilun marfu'un bid-dhammati dzahirati. Fal hindatu, maka adapun lafadz al-hindatu fa'ilun itu merupakan fa'il marfu'un yang dibaca rafa' bid-dhammati dzahirati, rafa'nya dengan menggunakan harokat dhammah az-dzahirati yang tampak ataupun jelas terlihat oleh mata. Jadi lafadz al-hindatu di sini merupakan jamak muannats salim yang mana kedudukannya itu menjadi fa'il. Fa'il tentunya hukumnya rafa'. Tanda rafa'nya di sini dengan menggunakan harokat dhammah pada akhir lafadznya, yaitu al-hindatu. Menjadi fa'il karena terletak setelah fi'il madhi yaitu ja'at dan pantas diberi makna siapa atau pantas menjadi pelaku dari kata kerja ja'at. Oleh sebab itu menjadi fa'il. Fa'il hukumnya rafa'. Rafa'nya di sini dengan menggunakan dhammah karena al-hindatu merupakan jamak muannats salim. Tahu dari mana kalau al-hindatu merupakan jamak muannats salim? Karena pada akhirnya itu ada tanda-tanda jamak muannats salim, yaitu berupa alif dan ta mazidataini, alif dan ta yang menjadi tambahan. Selain dari isim mufrad dan jamak taksir yang rafa'nya dengan menggunakan dhammah, jamak muannats salim juga rafa'nya memakai harokat dhammah. Jadi kalimat yang ketiga yang rafa'nya dengan menggunakan dhammah itu adalah jamak muannats salim. Nah, selain dari ketiga kalimat tersebut, ada satu kalimat lagi yang mana dalam keadaan rafa'nya itu memakai harokat dhammah. Apa itu? Berikut ini penjelasannya. Wal fi'lul mudhari'u, dan fi'il mudhari'. Nah, jadi kalimat yang keempat yang dalam keadaan rafa'nya itu memakai dhammah itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang bagaimana?
Dalam matanya di sini dijelaskan fi'il mudhari' jenisnya itu adalah fi'il mudhari' yang alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Artinya fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan sesuatu pada akhirnya. Pada akhir lafadznya tersebut tidak bertemu dengan sesuatu. Apa saja sesuatunya nanti akan dijelaskan. Nahu yadribu Zaidun wa yakhsha Amrun wa yarmi Bakrun. Yang artinya yadribu Zaidun, Zaid sedang memukul. Wa yakhsha Amrun, dan Umar sedang takut. Wa yarmi Bakrun, dan Bakar sedang melempar. Nah, fi'il mudhari' yang telah dicontohkan ini merupakan fi'il mudhari' yang dalam keadaan rafa'nya itu memakai harokat dhammah. Baik itu dhammahnya zahirah atau tampak secara kasat mata, ataupun muqaddar yang berarti dikira-kirakan, dhammahnya tidak tampak karena beberapa alasan tertentu. Entah itu alasan ta'adzur ataupun lifikol. Fayadribu fi'lun mudhari'un. Maka adapun lafadz yadribu fi'lun mudhari'un itu merupakan fi'il mudhari' marfu'un yang dibaca rafa' bid-dhammati dzahirati. Rafa'nya dengan menggunakan harokat dhammah az-zahirati yang tampak terlihat oleh mata. Jadi lafadz yadribu Zaidun itu dalam keadaan rafa' fi'il mudhari'nya yadribu. Kenapa dibaca rafa'? Karena tidak ada amil yang menasabkan atau amil yang menjazmkan fi'il mudhari' tersebut. Oleh sebab itu dibaca rafa'. Yang merofakkan fi'il mudhari' itu adalah amil maknawi, yaitu amil maknawi tajarrud. Amil yang secara makna muncul dikarenakan kesepiannya atau ketidakadanya amil nasab ataupun amil jazm masuk kepada fi'il mudhari' tersebut. Oleh sebab itu fi'il mudhari' yang tidak kemasukan amil nasab ataupun amil jazm itu hukumnya rafa', kembali pada asalnya. Nah, rafa'nya di sini dengan menggunakan dhammah yadribu. Dhammahnya tampak dapat dilihat oleh mata. Yadribu pada akhir fi'il mudhari'nya yaitu bu. Nah, dhammahnya di sini tampak karena fi'il mudhari'nya pada akhir lafadznya tidak bertemu dengan syai' berupa alif tasniyah, wawu jama' ataupun ya muannas mukhatabah. Wa yakhsha marfu'un bid-dhammatil muqaddarati lita'adzuri. Wa yakhsha. Adapun lafadz yakhsha pada contoh yang kedua yaitu yakhsha Amrun marfu'un bid-dhammatil muqaddarati itu merupakan fi'il mudhari' yang dibaca rafa'. Rafa'nya dengan menggunakan ad-dhammatil muqaddarati yaitu dhammah yang muqaddar, artinya dhammah yang dikira-kirakan, tidak nampak oleh mata. Kenapa harus dikira-kirakan? Lita'adzuri, karena uzur. Apa itu uzur? Yaitu ketidakmampuan sebuah huruf menerima harokat. Karena fi'il mudhari'nya tersebut diakhiri dengan alif layyinah, yaitu yakhsha. Di mana-mana alif tersebut tidak mampu menerima harokat. Nah, ini disebut dengan uzur. Ketidakmampuan alif menerima harokat inilah yang disebut dengan uzur. Nah, dikarenakan uzur maka tanda rofaknya yaitu berupa dhammah harus dikira-kirakan atau disamarkan. Karena alif tidak mampu menerima harokat yang disebut dengan uzur. Ta'adzur. Nah, yakhsha yang merupakan fi'il mudhari' ini hukumnya rafa'. Berhukum rafa' karena sepi dari amil nasab ataupun amil jazm. Oleh sebab itu hukumnya rafa'. Yang merofakkan itu adalah amil maknawi tajarrud, yaitu kesepiannya atau kesendiriannya dari amil nasab ataupun amil jazm. Atau tidak adanya amil nasab dan jazm yang memasuki fi'il mudhari' tersebut. Wa yarmi, dan lafadz yarmi bid-dhammatil muqaddarati lithiqali. Dan lafadz yarmi juga rofa'nya dengan menggunakan dhammah yang muqaddar. Nah, kenapa dimuqaddarkan pada lafadz yarmi di sini? Alasannya lithiqali, karena berat. Thiqal dalam pengucapannya. Nah, kenapa harus berat? Karena fi'il mudhari'nya di sini diakhiri dengan ya. Huruf ya pada akhir kalimat itu apabila berharokat dhammah maka sangat berat dalam pengucapannya. Oleh sebab itu, harokat dhammah pada huruf ya tersebut harus dikira-kirakan menjadi yarmi karena thiqal. Jadi fi'il mudhari' yang dimuqaddarkan itu ada dua macam. Yang pertama, muqaddar karena uzur atau ta'adzur itu sebab diakhiri dengan alif. Uzurnya karena ketidakmampuan alif menerima harokat. Yang kedua itu adalah muqaddarnya dikarenakan thiqal, beratnya dalam pengucapan. Hal itu dikarenakan fi'il mudhari'nya pada akhir lafadznya itu diakhiri dengan huruf ya. Nah, huruf ya jika berharokat dhammah pada akhir lafadznya itu sangat berat dalam pengucapannya. Oleh sebab itu, harokat dhammahnya dikira-kirakan atau disamarkan. Contohnya di sini yakhsha dan yarmi merupakan contoh fi'il mudhari' yang rafa'nya muqaddar, yaitu dhammah yang dikira-kirakan pada akhir lafadznya.
dengan alasan tadhir maupun thiqal. Wallahu a'lam bishawab.